lahir di antara dua raksasa kekuatan besar, Imperium Katolik Romawi dan Kerajaan Persia penyembah api. Islam lahir di tengah ritual syirik yang mengakar kuat di kalangan Arab Quraisy ketika itu. Islam lahir dalam keterasingan tauhid, dan Rasulullah mengabarkan bahwa Islam akan kembali asing sebagaimana pula kelahirannya. Ketika Rasulullah SAW pertama kali diutus sebagai Nabi dan Rasul, sungguh seluruh kota Mekah menolaknya. Seruan dakwah yang beliau sampaikan terasa asing bagi kebanyakan penduduk. Seruan untuk kembali kepada Allah terasa aneh karena akan menggeser budaya menyembah kuburan dan berhala patung. Ajakan bertauhid kepada penduduk Mekah membuat mereka gusar, karena selain akan menggeser budaya lokal, juga akan mematikan mata pencaharian para dukun dan pembuat patung. Tidak jarang Rasulullah dan para sahabat yang masih sedikit itu mendapatkan perlakuan kasar dari mayoritas penduduk. Beruntung Rasulullah didampingi oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang setia mengawal lahirnya Islam sampai akhir. Islam kemudian berjalan generasi demi generasi, tak luput dari upaya pembelokan keyakinan yang dimilikinya. Sedikit demi sedikit ajaran Islam kian pudar di kalangan umat manusia. Dari hari ke hari, kebanyakan manusia seakan tidak mengerti apa itu Islam. Islam dirasa sadis, Islam dekat dengan teror, Islam anti kebebasan. Ujungnya adalah Islamofobia, takut akan Islam. Inilah akhir zaman, di mana semua firman Allah terbukti dan menghantam logika kita. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 120. Genggam erat agama ini dengan kuat, gigit dengan geraham kita, teguhkan iman dalam hati dengan sebenar-benarnya iman, karena Rasulullah mengabarkan, zaman akan saling mendekat, diangkatnya ilmu, munculnya berbagai fitnah, diletakkan kerakusan, dan banyaknya peperangan. Hadits riwayat Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Islam pada awalnya muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Maka beruntunglah mereka yang merasa dirinya asing. Inilah sebuah pesan yang pernah disampaikan Rasulullah SAW untuk kita dan umat akhir zaman nanti. Islam pertama kali muncul di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah ketika itu benar-benar dalam keadaan asing. Kebiasaan masyarakat yang menyembah patung berhala dan kuburan harus dirombak dengan kebiasaan baru, yaitu menyembah Allah Jalla Jalaluh. Pertentangan datang dalam beragam bentuk, dari cara hasutan halus hingga kekerasan lemparan batu. Apa saja yang disampaikan Rasulullah, mereka menolaknya. Keadaan seperti ini sepertinya tidak berbeda jauh dengan masa kelahiran Islam. Setelah 14 abad Islam lahir, kini Islam seperti asing dan berat untuk dijalankan. Apa pasalnya? Bisa jadi ibadah kita mengendur dan dikerjakan hanya sebagai syarat pembatal kewajiban.
Bisa jadi iman kita tak lagi bersangkar di jiwa, tapi sekedar pemanis status di bibir dan kartu tanda penduduk. Banyak di antara ibadah sunnah dan wajib yang pada saat ini tidak dikerjakan oleh umat. Bisa jadi karena kesibukan dunia, rapat di kantor yang menyita waktu, terjebak kemacetan di jalan raya, atau memang lupa waktu. Tapi yang bahaya adalah ketika seorang muslim tidak mengerjakan ibadahnya karena takut dibilang alim. Padahal ibadah adalah wajib, pengisi dahaga ruhani, menjadi jembatan komunikasi antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Gerakan Islamofobia membuat orang menjadi takut melaksanakan ibadah. Tidak sholat karena juragan yang melarang dan masjid yang sangat jauh dari tempat tinggal. Tidak puasa di bulan Ramadan karena semua teman kantor juga tidak berpuasa. Tidak mau berzakat karena tidak merasakan manfaat instan. Bila sampai pada posisi seperti ini, menjadi seorang muslim pastilah sangat berat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana ia muncul dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang merasa dirinya asing. Hadis riwayat Muslim. Dalam keterasingan yang sudah disebutkan, Rasulullah memuji orang-orang yang merasa dirinya asing dengan kalimat, maka beruntunglah orang-orang yang merasa dirinya asing. Para ulama menafsirkan kalimat itu ditujukan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas agama Allah Azza wa Jalla, memurnikan tauhid serta mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, membayar zakat, mengerjakan puasa, bepergian haji, dan mengerjakan amalan lain yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang asing itu?" Beliau menjawab, "Orang-orang yang berbuat baik jika manusia telah rusak." Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Bahkan Allah Azza wa Jalla memberikan tempat khusus bagi kita yang berjalan pada jalan Allah, bagi kita yang merasa asing karena memeluk agama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta." Al-Quran Surah Fussilat ayat 30 hingga 31. Orang yang berpegang teguh dengan agama Islam pasti akan dianggap asing oleh orang yang benci terhadap ajaran Islam. Bahkan banyak yang tadinya teman dan sahabat mendadak ikut mencela dan memusuhinya. Hidup memegang agama tauhid seperti memegang bara api. Sebab di belakang kalian ada hari-hari yang kalian wajib bersabar. Bersabar pada saat itu seperti seseorang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal pada saat itu pahalanya sebanding dengan 50 kali amalan orang yang beramal seperti amalnya. Abu Sa'lamah bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti pahala 50 orang dari mereka?" Beliau menjawab, "Bahkan seperti pahala 50 orang dari kalian." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Besarnya keutamaan manusia yang terasing ketika dia mengerjakan ibadah secara baik dan benar di tengah perbuatan hedonis semua orang. Mendatangi masjid untuk sholat berjamaah ketika semua orang memilih berteduh di mal megah, atau ramai berkumpul di food court mencari makanan baru. Walaupun mereka berada dalam keterasingan, sejatinya merekalah orang-orang yang dijaga Allah Azza wa Jalla. Keterasingan sama sekali tidak membuat risih,
Keterasingan justru memacu semangat untuk menjauhi jalan yang sesat. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 116. Di antara tanda-tanda akhir zaman, zaman sebelum datangnya hari kiamat, akan ada hari-hari yang di dalamnya tersebar kejahilan yang disebabkan oleh malasnya manusia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di depan hari kiamat ada hari-hari yang kejahilan diturunkan di dalamnya dan ilmu diangkat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di tengah kabut kejahilan menyelimuti manusia, tersebarlah berbagai macam maksiat berupa pembunuhan, pencurian, perzinahan, ketamakan terhadap harta, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Ini semua diakibatkan oleh hilangnya ilmu agama yang bermanfaat di tengah manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, zaman akan semakin mendekat, diangkatnya ilmu, munculnya berbagai fitnah, masalah, diletakkan kerakusan, dan banyaknya peperangan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabut dari manusia, akan tetapi Allah matikan para ulama, sehingga manusia bisa mengangkat pemimpin-pemimpin jahil di antara mereka. Maka lihatlah, apakah sudah berlaku pada zaman ini? Ketika janji kampanye akan mensejahterakan rakyat, tapi semua kebutuhan vital justru dibuat mahal. BBM naik berkali lipat atas nama pasar bebas. Listrik ikut naik atas nama pemerataan. Gas untuk memasak di dapur juga naik berkali-kali, entah atas nama apa. Mengaku peduli pada rakyat, tapi hampir saja memberikan fasilitas mobil mewah untuk sesama pejabat. Mengaku independen dan tidak mudah diatur, tapi memberikan jabatan strategis karena pesanan sang pemilik partai. Mengaku demokratis dan dekat dengan Islam, tapi membredel belasan media Islam di negeri ini tanpa klarifikasi atas tuduhan radikalisme. Astaghfirullahalazim. Realita umat yang ada sekarang ini menggambarkan kepada kita bahwa apa yang disampaikan Rasulullah SAW benar-benar terjadi. Ulama seakan tak berdaya dan tak didengar lagi nasihatnya, sehingga masyarakat bisa mengangkat pemimpin mereka yang jahil. Zaman akan saling mendekat, diangkatnya ilmu, munculnya berbagai fitnah, diletakkannya kerakusan, dan banyaknya peperangan. Wallahu a'lam. Sejarah membuktikan bahwa hingga saat ini Islam mempunyai banyak sekali golongan, terutama pada zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mulai muncul gerakan dan golongan yang mempunyai perbedaan dalam masalah akidah. Ini adalah fakta yang tidak dapat kita tolak, karena Rasulullah pernah menyatakan bahwa nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu yang akan masuk surga. Mereka itu adalah Al-Jamaah. Dari Auf bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan masuk surga dan yang 70 di neraka. Dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Yang 71 golongan itu di neraka dan yang satu di surga. Dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, umatku benar-benar akan terpecah menjadi 73 golongan.
yang satu di surga dan yang 72 golongan di neraka. Ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka satu golongan yang masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Al-Jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini, ada sebuah kesimpulan hukum bahwa semua golongan yang ada akan masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu Al-Jamaah. Jumhur ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan Al-Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa berkumpul dengan para ulama dalam mengamalkan syariat Islam. Umat yang tidak keluar dari koridor Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta apa saja yang dianggap baik dan dilakukan oleh seluruh sahabat tanpa kecuali. Makna ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tentang Al-Jamaah. Beliau mengatakan, siapa saja yang berpegang kepadaku, sunnahku, dan para sahabatku, apa saja yang dianggap baik dan dilakukan oleh sahabatku. Hendaknya setiap muslim bersatu dan berkumpul dalam petunjuk para ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah, tanpa dibatasi oleh sikap fanatisme golongan, tidak terbatas oleh keanggotaan ormas, partai, atau organisasi apapun. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Berbagai aliran atau kelompok sesat yang memakai atribut dan nama-nama Islam sesungguhnya memiliki potensi lebih besar dalam menghancurkan akidah umat Islam. Bila berkaca dari pengalaman sejarah di negeri ini, maka hal tersebut memang benar adanya. Pada dekade 1960-an, masyarakat kita pernah dihebohkan dengan kemunculan kelompok yang menamakan dirinya dengan Islam murni alias Islam Jamaah. Dari namanya saja sudah terdengar begitu indah, namun kelompok ini memiliki paham yang justru menyimpang dari ajaran Islam. Salah satunya mengkafirkan muslim yang berada di luar mereka, sekalipun itu adalah keluarga sendiri. Dalam ilmu akidah, paham ini dikenal dengan istilah takfir. Tak hanya itu, mereka juga menganggap umat Islam yang bukan satu golongan dengan mereka sebagai najis. Jika ada orang di luar melakukan sholat di masjid milik mereka, maka bekas tempat sholatnya akan dipel karena dianggap sudah tidak suci lagi. Selain itu, kelompok ini juga mengharamkan anggotanya belajar Islam, Al-Quran, dan Al-Hadis kepada ulama lain. Pada masa Orde Baru, Islam Jamaah dibubarkan pemerintah karena dinilai menimbulkan keresahan di kalangan umat. Namun, sisa-sisa kelompok ini belakangan bereinkarnasi lagi dengan nama baru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah keputusan bahwa suatu paham atau aliran keagamaan yang memakai atribut Islam dapat dinyatakan sesat apabila mereka melanggar kaidah-kaidah syariah yang telah disepakati oleh para ulama. Di antaranya adalah mengingkari rukun iman dan rukun Islam, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, mengingkari otentisitas dan kebenaran isi Al-Quran yang beredar saat ini, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kepada kaidah tafsir, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, melecehkan para sahabat yang sudah jelas-jelas mereka sebagai ahli surga,
mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, mengkafirkan sesama muslim, dan merubah isi Al-Quran. Ajaib memang pemahaman berbagai kelompok Islam masa kini. Ada gerakan pluralisme agama atau jaringan Islam liberal yang juga hampir sama. Pemahaman yang menyamakan semua agama sama. Islam sama saja dengan Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, dan lainnya. Gerakan aliran ini tidak mengakui adanya hukum Tuhan yang dianggapnya tidak berperi kemanusiaan. Perintah syariat berhijab, kisos, hudud, dan sebagainya itu tidak perlu diikuti. Bahkan boleh menikah antar agama. Bir atau minuman keras yang mengandung alkohol bisa saja halal melihat situasi. Pemahaman kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang dipahami umat Islam sekarang ini adalah salah karena terlalu kaku pada penterjemahan teks. Maka harus dipahami bahwa Al-Quran yang sekarang baru separuhnya, sedangkan sebagian lagi adalah pengalaman manusia. Masih banyak lagi sebenarnya lembaga dan gerakan aliran yang memakai atribut Islam berkembang di Indonesia. Ada yang bergerak secara kelompok, tapi ada pula yang bersifat pemikiran individu, seperti Harun Nasution dan Ahmad Wahid. Kedua tokoh ini nyaris sama dalam masalah pemikiran dan pemahaman keagamaannya. Harun Nasution pernah mengatakan bahwa semua agama pada dasarnya adalah sama. Sedangkan Ahmad Wahid pernah menerbitkan buku Pergolakan Pemikiran Islam dan pernah membuat sebuah statement yang menggemparkan. Dia mengatakan, seandainya Muhammad tidak ada, maka wahyu dari Allah akan turun kepada Karl Marx dan Friedrich Engels karena mereka lebih hebat dari utusan Tuhan lainnya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita bisa lebih waspada akan bahaya sebuah pemikiran yang mengaku dan mengatasnamakan Islam. Padahal pada hakikatnya mereka ingin menghancurkan Islam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.